poligami, tapi dia yang memprotes, gitu loh. Iya, emang dia intervensi ke rumah tangga orang lain. Emang kayak gitu Oten tuh. Waktu dulu rumah tanggamu. Bukan, Bang Temon yang saya minta bilang tadi kan, apa dasar hukumnya Bang bilang tadi kan harus adil. Adil. Nah, adil itu, ya adil itu kan bukan dari Bapak, Pak. Menurut Bapak adil atau enggak? Tergantung yang memberikan, tadi udah bilang tadi. Iya, ya udah, berarti udah clear tadi sama Bunda Nora kan, dijelaskan definisi adil. Bunda Nora itu enggak clear, Bang. Belum clear, dia tuh lari-lari kemana-mana. Bukan lari. Ya, Bang, udah clear tuh, Bang. Padahal si Abang ini lari, Bang. Bukan lari, Abang saja yang tidak menerima jawabannya. Iya, ya karena kan? Abang mungkin udah mungkin Abang udah benci duluan sama Kak Nora, jadi ngomong apa pun nggak didengar. Saya nggak benci sama dia. Bunda Nora sudah menjawab sedetail mungkin. Bagaimana rasa keadilan itu? Kenapa Bunda Nora itu tidak menolak? Ya sudah. Tanya sendiri, jawab sendiri, benarkan sendiri. Nah, itu kelakuan kalian. Ya makanya tadi kan? Bunda Nora bertanya, Abangku, Bang Raja, definisi adil menurut Raja Sonang apa dulu, itu dulu bisa biar frekuensinya sama, coba. Adil menurut Abang apa? Kalau saya kan bernarasi Bang, adil itu dalam segala hal. Terus? Dalam segala hal, baik pun finansial, baik keuangan, baik pun juga hasrat, kasih sayang gitu. Dan ternyata Abang sudah pernah menerapkan seperti itu enggak? Ternyata kita lihat di beberapa teman-teman yang poligami. Nah ini kesalahannya di sini, Abang melihat orang terus Abang intervensi bahwa dia tuh nggak adil, di situ kesalahannya. Mereka saya tanya, bukan intervensi. Agama lagi, beda lah orang bukan intervensi loh, bukan intervensi. Kita bertanya sama mereka bagaimana sebenarnya sih harus adil Bang, tapi gimana lah, gitu bahasanya. Sekarang begini Bang, Abang tanya sama dia. Menurut kakak, kau tanyakan sama perempuan nih, menurut kakak keadilan buat kakak itu seperti apa? Nah itu Bang, karena ini makanya saya kasih satu contoh. Ya keadilan yang sama dia harus selaras lah, seberapa dia kebutuhannya. Ini saya bilang Bang, diberikan. Keadilan, dengar dulu, ini yang saya bilang Bang. Suaminya, istri pertamanya 5 anak, istri keduanya 3 anak. Bagaimana mungkin mau keselarasan mau diberikan? Contoh dalam contoh finansialnya. Apa mungkin gaji suami misalnya 30 juta. 10 juta untuk istri pertama, 10 juta untuk istri kedua. Tidak mungkin Bang. Karena 10 juta untuk 2 anak kebanyakan. 10 juta untuk 5 anak itu mungkin bahkan kekurangan. Paham kan? Makanya saya bilang, perempuan-perempuan itu akan selalu mengatakan tidak adil. Karena apa? Dia selalu melihat dari sisi yang lain. Sisi yang lain apa? Sisi yang lain ketika istri pertama itu mendapatkan lebih daripada istri kedua. Keadilan itu akan timbul, akan ada ketika istri-istrinya ridho atas pemberian suaminya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketentuan. Itu maksudnya Bang. Kau tanya kepada istri kedua atau istri pertama, kalau bagi saya tidak adil Bah, karena begini Bah. Nah tidak adilnya dalam bidang apa dia? Itu Bang. Karena apa? Perempuan-perempuan ketika dipoligami, ego dia itu dengan cemburu dia akan muncul dan besar Bang. Tetapi perempuan-perempuan ini tidak boleh meniadakan yang namanya poligami. Makanya saya bilang tadi Bu, Nabi Muhammad yang bisa seperti itu, bukan Nabi Muhammad tidak bisa seperti itu, bisanya Bang. Kau paham gak? Keadilan akan muncul ketika si istri-istri ini ridho atas pemberian suaminya. Apa arti ridho? Dia terima dengan ikhlas dan tulus. Ya itu tadi Bu, yang poligami yang saya lihat dan saya tanya, mereka berkata tidak adil, tidak ridho. Kau tanya kepada perempuan istri keberapa dia? Baru istri keduanya itu pun masih belum punya anak. Dia merasa tidak adil kepada istri pertama kan? Bukan, yang merasa tidak adil itu istri pertamanya. Karena kebanyakan dia di waktu dia, kebanyakan di istri yang kedua gitu. Oke, dari sekian orang yang poligami, berapa yang Anda tanyakan, Bang? Dari sekian banyak orang yang melakukan poligami, berapa yang Anda lakukan survei atau pertanyaan? Ini gini, Bang.
Gini Bang Ical, ini masalah sudut pandang aja sebenarnya. Ini repot kalau sudut pandang ini. Bener nggak? Iya. Nggak bisa kalau sudut pandang kita itu nggak bisa. Ketika dia membawakan data yang dia bilang, dia tidak melakukan pendataan secara keseluruhan, hanya persepsi saja. Iya kan? Yalah. Ya udah, ini udah kejauhan sebetulnya. Ini kita mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Di sini diskusi bukan ngegibahin rumah tangga orang lain. Kau tanya Lucu. istri pertama. Lucu. Kau tanya pun istrimu. Saya kan menanyakan supaya dikasih keterangan penjelasan. Itu betul Bang. Kau penjelasannya sebentar Bang Raja. Kau penjelasannya itu bertanya kepada apa? Kepada perspektif orang sendiri. Iya, makanya saya tanya tadi ke host, bukan ke ibu host, Bang. Bagaimana nih Bang, rasa adilnya itu gimana? Saya bilang sama host, ibu. Saya kan tadi sudah terangkan. Adilnya seperti yang saya katakan, kalau istrinya ridho dan suaminya membagi ketentuannya dengan sesuai dengan ketentuan juga, ya kan? Itu tidak masalah Bang. Tetapi itu kan kalau Bu, kalau bilang itu kan kalau istrinya ridho, ini nggak ridho pula. Itu siapa? Sekarang begini Bang, Abang pernah nanya nggak sama perempuan yang dipoligami 10 orang? Belum. Nah udah Bang, kalau baru 1-2 orang tuh nggak bisa menjadi sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai alat. Nggak bisa Bang. Berarti yang satu itu tidak adil lah dia kan gitu kan, yang saya tanya itu berarti dia tidak adil. Menurut siapa Bang? Menurut inilah tadi soalnya istrinya nggak ridho. Terus Abang pernah bertanya sama yang lain lagi nggak? Enggak, yang satu ini dia nggak ridho, berarti nggak adil lah berarti dia. Tidak adil menurut dia, ya sudah lah Bang. Itu kan dia nggak adil, berarti dia nggak boleh poligami dong. Iya Bang. Masa kayak itu namanya persepsi Bang. Kalau Abang mau menanyakan, itu kumpul semuanya, baru Abang tanyakan. Setelah Abang tanyakan, itu ada poin-poin pertanyaan. Poin-poin pertanyaan tentang keadilan itu apa semua? Itu yang Abang tanyakan. Ketika data itu sudah ada, silakan Abang ungkitkan. Anda ungkapkan data seperti apa yang merasa itu tidak adil. Udah. Itu jangan cuma sepihak, ini masalah sepihak, ini sepihak aja. Enggak, ini sepihak aja dia, enggak bisa. Oke, gini teman-teman. Jadi itu gini, urusan orang lain. Sebentar. Ini urusan orang lain. Dia mau poligami silakan dia, kita nggak larang. Yang penting di situ sudah ada aturannya, udah mengatur itu. Kalau udah melanggar ya dosa dia, urusan urusan kami. Iya, ini bukan diskusi, ini malah gibah. Bukan masalah dosanya, terus gini orang ngapain dibawa? Enggak, lagian begini ya. Lagian perempuan itu bodoh saya bilang. Ngapain dia cerita sama kau dia merasa tidak adil? Itu aib loh. Aib itu. Kalau tidak adil ya sudah minta cerai kau. Saya begitu aja loh. Nggak ribet kali gitu loh. Dia cerita sama orang dia merasa tidak adil. Tapi dipakai juga lakinya. Kalau lakinya datang ke rumah malam-malam dibuka bajunya dilayani juga. Itu yang saya heran. Itu saya heran. Itu tadi maksudnya kan, itu kan tadi udah peraturannya harus adil. Contoh ya. Peraturannya harus adil kan. Seperti adik saya ya. Adik saya itu nikah sama Kristen. Semenjak dia menikah sampai dia cerai selalu dibak-buk-bak sama suaminya. Tapi kan di dalam Kristen tidak boleh bercerai. Tapi karena memang saya sudah kesal dengan bapak saya, daripada adik saya mati, lebih bagus saya yang mengurus perceraian dia. Iyalah, iya kan? Betul kan? Nah ini yang ketidakadilan. Inilah yang tidak ada keadilan bagi Kristen, yang perempuan. Kenapa? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, Raja Sonang. Adik saya berapa tahun ya? Tahun 2003 dia menikah. Cerai dia 2011. Badannya kayak apa? Kayak kulit pembungkus tulang. Biru-biru kalau dia datang ke rumah. Karena apa? Suaminya memang tukang pukul. Mana keadilan dari Tuhan kau? Karena tidak boleh bercerai. Adik kakak yang mukuli orang kok jadi Tuhan pula yang jadi bermasalah. Ini kan aku bawa oknum. Yang kau tadi bawakan oknum. Iya benar. Ini loh nggak bisa jalan ini. Kau bawa oknum, ada seorang istri ketika suaminya poligami dia merasa tidak adil. Nah ini saya bawa oknum langsung adik saya. Ini keadilan dari Tuhan kamu. Kalau keadilan dari Tuhan saya ada. Tetapi ibu itu saja yang merasa suaminya tidak berlaku adil. Kalau kau merasa suamimu tidak bisa berlaku adil, ceraikan. Nah ini adik saya. 2003 sampai 2011 dia menikah. Sampai anak keduanya pun waktu dia lagi hamil ya tidak diakui sama suaminya. Tidak diakui.
Nah, itu bagaimana keadilan dari Tuhan kau. Karena perceraian tidak boleh. Dipaksanya adik saya harus bersatu terus dengan lakinya. Sementara lakinya apa? Satu, tukang pukul. Kedua, tukang judi. Ketiga, tukang pemeras. Gila itu. Itu bukan hanya di Kristen aja deh tuh Kak. Di Islam pun ada yang seperti Nah, itu. kalau di Islam solusinya ceraikan. Nah, sekarang di Kristen solusinya apa? Silakan dijawab pakai data, solusinya apa? Itu aja diskusi ya. Dia bawa oknum, dikasih oknum lain, bingung. Tetap kalau ibu menceraikan adik ibu dari suaminya, ibu tetap berdosa. Nah, sekarang apa Tidak, kau yang solusinya? dijawab. Dari Tuhan kamu, ketika adik saya dari 2003 sampai 2011 selalu dipukul sama suaminya. Solusinya apa? Solusinya dia harus berdoa untuk suaminya supaya Kepala jangan bapak. Sekarang ku tanya dulu sama kau, 2003 sampai 2011 berapa tahun, bro? Nggak masalah berapa tahun. Nah, nggak ada solusi di agama kau karena agama Bukan nggak ada solusi. Memang sebelum pernikahan, Makanya kita saya harus sudah ada bilang, pranikah, harus dipelajari dulu. ini Itu nggak pernah pilihan. ada solusi ketika manusia istri-istri dizolimi, berdoa, kutu kipret sampai mati nanti adik saya baru berdoa. Iya. Sudah di IGD. Iya, kalau sadar Bunian. Ada sambil berdoa, Tuhan Yesus tolonglah adik saya dipukul-pukul terus oleh suaminya. Tuhan baik, Tuhan baik. Mati baru. Mudah-mudahan lah ibu. Diucapnya begini. Mudah-mudahan lah Inna ibu lillahi wa inna sehat ilaihi raji'un. mulai dari Selamat sini pulang. karena ibu terlalu mengatakan mengecilkan orang, Bukan mengecilkan orang, raja anjing. mengatakan orang, Bukan binatang, mengecilkan orang. anjing, segala Sekarang macam. saya tanya, Itulah tadi kan kau kan membawa karakter oknum. Kau membawa karakter oknum ibu bukan tentang Islam ya. poligami. Islam kurasa nggak Kau seperti itu. membawa oknum tentang Islam poligami. itu enggak. Kau membawa oknum tentang poligami. Kau bawa penilaian kau kepada orang lain. Ternyata ibu ini tidak bahagia ketika dia dipoligami. Berarti poligami ini mengakibatkan tidak bahagia. Oke. Saya terima kau bawa oknum kan. Sekarang saya bawa oknum adik saya. Bayangkan 2003 sampai 2011 loh. Bukan waktu yang lama, yang kecil, yang pendek itu. Lama itu. 10 tahun loh. Hampir 10 tahun. Ngeri. Nah, 20, Bun. apa solusi dari Kristen ketika ada yang seperti ini? Di Islam, kalau suaminya tukang pukul, istrinya tidak ridho, silahkan minta cerai. Enak aja pertahankan laki-laki yang tukang pukul. Bapak saya Gini Bun, ngasih saya makan, ibu saya Bayangkan. melahirkan saya, saya dipoles, dikasih cantik, dikasih bando, baju diharumkan, dinikahkan, pakai adat besar, rupanya jadi dipakpuk-pakpuk. Binatang memang. Memang Oke, ajaran kita sapa dulu. binatangnya kayak beginilah. Sapa Big Brother dulu. Assalamualaikum Big Brother. Kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, كيف حالك يا أخي تمام؟ Kau mengambil dari oknum. Giliran tiba di dalam oknum, kau suruh berdoa yang mukul. Sekarang gini aja deh Raja Sonang. Saya pengen Itu kali udah anak ngomong kau itu Bu, ada lagi ngomong Saya jangan pengen ngomong kali dulu. anak kau itu dikeroyok orang, terus kau jangan membela, tapi kau berdoa. Gimana? Udah? Iya, saya pengen begitu deh. Iya, oke. Biar saya jawab. Gak usah dijawab. Karena kita mengajarkan kasih, tetap itu harus kita kasih, kita doakan. Makanya Nah, sekarang kalau anakmu dikeroyok, istrimu diperkosa, kau lihat aja begitu. bukan dilihat aja, itu tidak akan terjadi bagi orang-orang percaya. Saya bacakan. Dengar, bagi Mereka orang-orang yang cukup berdoa takut Bunda. akan Tuhan, hal Mereka itu cukup tidak akan berdoa. terjadi. Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Nah, Itu aja. nih saya bacakan ya. Maka berdoa aja berdoa. Nggak ada solusi berarti ya di ajaran kasih itu ya. Bukan ada solusi, itulah solusinya didoakan supaya Itu bukan suaminya solusi, bertobat. Bang. Itu bukan solusi. Kenapa? Di satu sisi perempuan tadi sudah merasa kesakitan, ya kan? Di satu sisi laki-laki merasa puas melakukan penyiksaan. Apakah itu adil? Iya, kita juga Adil kan tidak menurut terima. Anda? Kita juga tidak terima hal seperti itu adil ada. kan menurut Itu Anda? oknum Bang, Adil itu kan menurut oknumnya. Anda? Bagian kayak gini oknum, bagian kayak gini oknum. Kau nggak ada oknum. Nggak ada oknum. Bacakan. Matius 5 nomor 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu
Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kalau anak-anak kau dianiaya, dikeroyok, kau berdoa aja begitu. Betul, itu Wah. baru kasih. Kasihan, Oke. Pak. Suruh Bukan kasih, itu kasihan, Pak. Makanya ketika Muslim memperkusi gereja apa salah kita itu diam. kita doakan Kita saja. berdoa bagi Moga-moga mereka keluarganya supaya ada mereka seperti bertobat. itu. Nggak beres sudah orang. Itu. Turunin. Memang Iya. anjing kan Nggak bisa begitu. diskusi, nggak bisa Begitu. Anjing kan Nggak begitu. Ini anjing kan begitu. Jadi kalau Iya, istrinya Bun. Bentar ganda, Bun. kalau istrinya diperkosa, dia harus bilang begini sama orang yang perkosa, tambo cie lai. Gitu. Nggak ngerti. Nggak beres itu, Bun. Bunda. Otaknya nggak Nggak beres. beres. sudah. Apa artinya itu, Bunda? Iya. Ngeri kan? Ngeri kan? Ngeri. Ngeri. Kalau ada kalau anak dia dianiaya, dibaku, harus berdoa. Inilah yang dikatakan apa kan? Dikatakan kasih anjing. Kasihan. Kasihan bukan kasih. Itu jangan pakai agama itu. Kalau KDRT gak usah pakai agama, itu kan di negara juga udah pasti dilaporin inilah. Enggak, Udah masuk coba lah ya. kekerasan. Mereka aja kalau membunuh binatang untuk mau dikonsumsi, cemana lah cara mereka menyembelih itu? Oh iya, Ngeri kan? dipukul Bun. Iya. Dimasukin Anjing tuh- karung, Iya, dipukul. ngeri kan? Iya, Anjing tidak itu aja beradab. ngeri tuh. Ya kan Raja Sonang anjing tuh aja Diseret. ngeri. Nggak ada. Diseret juga mereka biasa. kepada binatang aja nggak ada. Kita aja ketika menyembelih itu harus ada syaratnya loh, agar tidak menyakiti binatang itu loh. Pisau harus tajam, mengucapkan nama Allah, Bismillah. Ngeri kan? Betul. Mereka. Dan itu sudah diuji, Bun. Iya. Cara menyembelih itu lebih tidak menyakitkan. Itu ada sudah diuji secara ini ya, ilmiah itu. Betul. Dan lagi-lagi itu ajaran Islam menunjukkan kebenarannya di situ. Nah, mereka menyembelih hewan. Ada tuh tetanggaku Manado. Jadi mereka tuh bakar anjing. Aku lihatlah cara macam mana lah mereka bakar anjing. Rupanya diikatkan. Baru di bawahnya dikasih api. Nauzubillah. Betul kan? Digantung ya. Bakar Betul. hidup. Dia bakar Iya. hidup, Bunda. Kalau di Bandung nggak kayak gitu Bun. Kalau di Bandung tuh nggak kayak gitu, dilapo-lapo tuh, jadi dimasukin karung terus dipukulin pakai Iya, balok. dipukul. Ada yang kayak Iya. gitu, ada yang kayak gitu. Ada yang digantung, kepalanya di bawah itu, baru di bawahnya api. Aduh, kasihan. Ngeri kan? Ngeri. Ngeri ah. Karena apa? Biar Kalau di senangnya kampung mereka, saya karena dimasukin apa? dulu ke Biar karung. senangnya mereka kikis buru-burunya. Betul. Ya, berarti tadi satu lagi Oteng, Mbak Greg. Sudah bertanya, jawab sendiri, benarkan sendiri. Itu tadi contoh yang satu. Yang tadi itu. Yang saya heran Bertanya begitu. sendiri. Syariat di dalam Islam, ya hukum akidah di dalam Islam, itu dia mau terapkan itu ke oknum. Kan begitu. Ke oknum. Mana bisa ke oknum? Contoh, yang terjadi di Sukabumi ya. Yang Sukabumi ya. Nah, Iya, itu pelaku-pelakunya, oknum-oknum Islam itu, saya kasih tahu ya, betul dibilang itu Faruk, itu membaca Bible. Bukan Al-Quran dibacanya. Karena apa? Dia mengikuti apa yang dilakukan Yesus pada waktu Yesus datang ke bait suci. Nah, mereka datang ke gereja kan? Mereka menggeruduk katanya kan? Nah, yang dibaca itu Bible. Bukan Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada diajarkan untuk apa? Merusak rumah ibadah. Kalau memang itu rumah ibadah. Ya. Di hadis pun tidak ada dianjurkan atau dibolehkan untuk merusak rumah ibadah. Kalau memang itu rumah ibadah. Kalau bukan rumah ibadah, ya malu sendirilah coteng. Ya kan gitu. Tidak boleh. Dalam peperangan saja rumah ibadah itu dilindungi loh. Jangankan rumah ibadah, pohon-pohonan dilarang dirusaki, binatang dilarang dibunuh. Itu. Nah, Petinggi-petingginya nggak boleh. Petinggi kayak pendeta ini nggak boleh. nah, iya betul. Nah, sekarang kalau yang terjadi di Sukabumi, mereka kebanyakan membaca Bible. Ditengoklah nih kan, ditengok seperti ini kan. Lalu masuklah Yesus ke dalam bait suci dan memporak-porandakan dagangan orang di halaman bait Allah. Nah, diikutinya itu. Ya kan? Gado-gado. Diikutinya, Bang. Betul kan? Makanya kita katakan itu bukan ajaran Islam.
Itu oknum. Yang saya sesalkan, kenapa umat muslim, oknum yang Islam ini membaca Bible? Ujungnya diterapkan lah. Yang lebih lucu lagi gini Bun, mereka mayoritas ajarannya itu boleh nyiksa Tuhan Bun, nggak protes mereka siksa Tuhan Bun, malah didukung. Itu kan untuk menebus dosa, gak ngerti kok MJ. Kan Aduh, itu menebus dosa, makanya Bang MJ kalau pengen ngerti dibaptis dulu lah. Mau Bang MJ dia baptis dulu biar ngerti. Itu Roh Kudusnya belum bekerja Bang MJ. Roh Kudusnya. Roh Kudusnya belum bekerja itu. Kalian nggak bakal paham, kalian nggak akan paham. Pada mula-mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Itu aja terus. Jadi supaya Roh kiamat. Kudus masuk, disiksa dulu, harus disiksa, disalib, baru Roh Kudus masuk. Nah, sekarang saya tanya, ya kan? Ada nggak di dalam Bible kalian itu untuk melindungi binatang? Gak ada Bun, Tuhannya aja ditombak, gimana ngelindungi Tuhan binatang? aja yang nggak dilindungi Bun. Tuhan saja nggak dilindungi, bagaimana binatang Bun? Tuhannya aja minta tolong gak ditolongin. Eli lama sabahtani, Eli lama sabahtani. Tuhannya aja minta tolong gak ditolongin, apalagi anaknya Bu. Ya kita sapa dulu nih yang baru bergabung nih. Ima sama Diandra. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum. Hah? Halo Ima. Buka mute-nya. Edis TV sudah live. Iya silakan. Ini ya, sebentar ya. Ini ya. Kenapa nabi terakhir harus dari Arab? Kalau dari Israel kalian salibkan. Iya. Aduh. Ngeri. Ya, karena umatnya Nabi Muhammad SAW yang diajarkan bagaimana cara mempertahankan diri, diajarkan bagaimana cara berperang yang baik, bukan tidak seperti kalian. Kalau di dalam Bible kalian diajarkan menumpas. Bunuhlah semua, tumpaslah semua, rampaslah manusia. Itu di dalam Bible kalian. Makanya kalau nabi terakhir dari Bani Israel juga, kalian salibkanlah nabi kami kalau sempat dari Bani Israel ya. Kalian salibkan. Tahu kalian? Takutnya ketika disalibkan nanti dituhankan. Paham ya? Paham. Gitu ya. Bunda Nora kenapa makin comel? Makin comel tuh makin lucu. Entahlah, gara-gara si gondrong ini udah lama gak turun-turun. Sakit kepala aku. Gara-gara si gondrong. Capek nih. Oke, Mbak Ima, kalau nggak ada suara kita turunkan aja ya, Mbak Ima. Kenapa Nabi enggak dari bangsa Batak? Soalnya kalau dari bangsa Batak nanti gimana gitu ya kan? Kalau dari bangsa Batak, oh bahaya. Diperbolehkan makan baby semua. Aduh. Ayo, ini berapa yang mau naik ini? 7 loh, ini 7 banyak ini loh. Ini siapa-siapa saja. Poten saking nggak bisa diskusi ya kan, rumah tangga orang ditanyain. Kalau ada inilah si Klomet ini malas aku. Enggak Bunda mah kakak mah bagian nenek-nenek expire bagian temu yang lain aja. Tolong ya, roh anjingnya ya. Tolong roh anjing. Nah. Dinaikkan aja tapi roh anjingnya ditaruh di bawah roh anjing ya. Roh anjing. Si Roa. Gak apa-apa naikin aja. Dia tuh suka yang berondong-berondong kayak gitu. Ada nabi dari Batak, Nabi Luga. Benar. Nabi Luga. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Amit-amit lah mulutmu. Kenapa Riris? Kenapa? Nih, 72 bidadari ya Bu, dan pria-pria gagah ya iyalah. Ini ada pria gagah tapi tidak bisa berfungsi.
Capek kali aku nunggunya. Kapan hidupnya ya kan? Oke, halo, hoi, halo, Hoi Tian. Ya Allah, ini Cina kali ya? Halo, ya Tian aja Mbak. Bang Greg lebih mudah. Halo Tian, sama siang. Turunkan aja hoi. Turunkan aja hoi. Kok kenapa turun kau? Kok minta naikkan dong. Oleh Tian, kalau nggak ada suara aku turunkan ya. Tian ketiga. Oke, kita turunkan ya. Oke. Turunkan aja bang. Teman-teman, tap layar ya, udah mulai nge-lag ini. Tap aja, tap. Waalaikumsalam Fitri. Bang Greg noise. Bang dubbing bang. Ya silakan. Tolong Rasmi. Roh anjingnya jangan dibawa ya Rasmi ya. Roh anjingnya jangan dibawa. Silakan Rasmi. Mute pula dia kan. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Saya cuma bilang Kian, roh anjing jangan dibawa ya. Ya, di sini topiknya Yesus bukan Tuhan, gitu. Kalau bagi orang yang tidak memahami, gitu ya. Tetapi kalau orang yang memahami, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, gitu, ya. Di Perjanjian Lama yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah, Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah yang menciptakan di Perjanjian Lama atau di Kejadian itu lahir menjadi manusia, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang diciptakan itu di waktu Perjanjian Lama, Adam dan Hawa, karena Adam dan Hawa ini sudah disesatkan oleh iblis. Jadi Allah yang menciptakan itulah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia itu dari siksaan iblis di dalam neraka. Begitu dia kronologinya Nora ya. Jadi iblis itu dia di neraka. Ya, pada awalnya iblis itu adalah penguasa maut pada awalnya. Tetapi setelah Allah datang ke dunia menjadi manusia namanya Yesus, sewaktu Yesus mati di kayu salib dan rohnya turun ke neraka, disitulah rohnya Tuhan Yesus mengalahkan iblis. Di situ iblis dikalahkan. Roh Tuhan kamu ngapain ke neraka? Untuk membunuh iblis Tuhanmu. sehingga Tuhanmu tidak bertempat, Nora. Kau buka Al-Quran, Tuhanmu tidak bertempat. Tuhanmu tidak ada di sorga. Tuhanmu tidak bertempat. Ini dari mana lagi nih? Sudah aku bilang Rasmi. Tuhanmu tidak bertempat kan? Anjing. Tuhanmu tidak bertempat kan? Weh, ngapain Tuhan kamu ada di neraka? Untuk membunuh Tuhanmu. Berarti karena Tuhanmu menyiksa manusia di neraka. Dengar, Tuhanmu menyiksa manusia di neraka. Tuhanmu menyiksa manusia di neraka, sehingga Tuhanku membunuh Tuhanmu di neraka, supaya manusia kudus bebas dari neraka. Coba roh anjing kok dibawa. Jangan kau bawa roh anjing. Jadi kau kayak anjing mulutmu. Ya. Tuhan saya yang menciptakan surga dan neraka. Bagi dia tuh neraka itu tidak ada masalah. Yang masalahnya ada Tuhan masuk ke dalam neraka. Ngapain Pargoy? Gila tuh. Kau. Aduh. Ayolah, ya Rasmi, roh anjing kok kau bawa Rasmi. Teriak pula kau di sini. Minta naik lagi dia. Aduh. Rasmi,
Jangan kau bawa roh anjingmu ya. Jangan kau bawa, awas kau. Mana dia? Oh, tak mau lagi dia. Ya, yang dibawa sambil ditap-tap, dibantu di follow-follow ya guys ya. Lanjut. Ini dari tadi pagi loh, tap-tapnya masih 200-an loh. Ya, tap-tap tap-tapnya sama loporennya jangan lupa. Begini ya, saudara-saudara ya. Biar tap-tapnya ini bertambah, keluar dulu dari aplikasi TikTok, ya kan? Di-refresh dulu, baru masuk lagi ke akun ini, baru tap-tap lagi, biar diperbarui lagi tap-tapnya. Karena satu orang itu cuma 3K. Gitu. Ketawanya nyampe Malaysia. Iya Bang Ahmed. Alah, ya Allah. Ya user Abu. Ya, user dan Abu, selamat siang. Selamat siang, Mas. Assalamualaikum. Bang Abu Muslim ya? Iya, Mas. Iya, Mas. Cuman ada yang ingin disampaikan, Bang? Mbak Nurai dulu. Kenapa, Mbak? Kenapa, Bang? Ya, silakan Bang Abu. Apa yang mau disampaikan? Bang Abu. Halo, Bang Abu. Oke, user, selamat siang. User. Halo user, selamat siang. Oke, yang ketiga kalinya. Halo user, selamat siang. Oke, diturunin ya, karena nggak ada suaranya. Oke, Febriadi, selamat siang. Febri. Halo Febri. Oh, kayaknya salah pencet ini. Oke, kita turunkan ya. Dia cuma karaoke saja. Udah lama nggak karaoke sama Kak Nora? Malam Kak? Dari malam aku karaoke. Share lah akunnya, nggak tahu Bunda, yang mana. ini Rasmi minta naik lagi nih Bunda. Mau dilayanin Ya, kan. Bilang aja Rasmi, Oke, ya. roh anjing kau jangan ikut ya, bilang. Oke, ya. Kita diskusi Pak Rasmi ya. Salut. Ya Yongki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Yongki, ada ingin disampaikan Bang Yongki? Itu mau nanya aja, itu Tuhannya siapa tadi yang ke neraka itu, apa nggak ikut kebakar juga, mati 2 kali nantinya? Tuhannya Rasmi itu kan ke neraka membunuh katanya, apa nggak ikut kebakar juga, ikut mati juga, jadi 2 kali matinya gitu. Aduh, kasihannya. Itu aja. Tidak mati, tetapi Tuhanmu yang mati karena Yesus hidup dan bangkit dan naik ke surga. Ya, Ikut kebakar Tuhanmu juga, yang mati, lari dia terbirit-birit sehingga Tuhanmu tidak bertempat. Tuhanmu tidak ikut kebakar juga kalau ke neraka ya Allah, ya Rob, logika Kayaknya susah, memang susah diskusi dengan Rasmi karena roh anjing melekat terus, dia nggak bisa lepas itu. Iya. Oke, Rasmi jadi tidak dinaikkan lagi ya karena roh anjingnya melekat, nggak bisa lepas. Nggak masuk logikanya ya. Nggak masuk logikanya orang-orang kayak gitu ya. Ampun. Iya. Oke. Susah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Aldi. Ardi. Ya. Ya, gimana Bang Ardi? Iya. Ya kalau ada yang disampaikan Bang? Saya tidak setuju itu dari Ibu Nora, roh anjing. Tidak ada itu roh anjing. Oh, ya. Bang Andi Muslim apa Kristen? Abang kalau kita bisa Abang Muslim. Kristen. Hah? Kristen. Kristen, oh Kristen. Oh Kristen ya? Iya.
Ya kalau kita bicara soal surga dan neraka, ya Negara. Negraka? Nagreg? Neraka. Bukan negara. Itu bukan negara bang, Nagreg. Iya, justru Nora ini Nagreg di Garut bang. Nora yang masuk neraka dengan Muhammad. Nah mulai semuanya. Ini ku bilang bang, inilah yang ku bilang kenapa kalian selalu roh anjing. Ini maksudnya bang. Kau tadi tidak membenarkan di dalam diri kalian gak ada roh anjing. Tapi ketika kau ngomong sama saya tidak sesuai dengan data, roh anjingmu keluar. Enggak, Nora. Aku mau tanya. Berarti tanya sendiri. Ya, Bang Ardi, berarti Anda tanya sendiri, jawab sendiri. Udah terjawab kan? Ya, sudah terjawab kan? Nah, begini aja bang, Bang Ardi. Abang Ardi tinggal di mana bang? Aku tinggal di hutan. Bukan daerah mana? Daerah Jawa, Sulawesi. Solo, Sulawesi. Oh, Sulawesi ya bang? Sebentar ya. Ini. Sebentar. Mau nanya ini. Halo Meki. Ini aja tanjak kongkong Ki. Bawa Meki dulu si Ardi ya. Hah? Memang baby di. Iya. Tanjak kongkong Meki. Bawa Meki dulu si Ardi. Tolo-tolo Ki. Memang Ardi kok dibilang tolo-tolo kok itu Iya. Ardi kau disuruh pulang, babimu belum makan. Kurang ajar kau ya. Kau naik ke sini, kau belum kasih makan babimu. Kau pulang dulu. Nora, tolo-tolo baji. Kau yang tolo-toloi. Gaji asang. Pulang sama kau dulu, Ardi kasih makan sama kau dulu itu babi ya. Pulang kau dulu. Pulang kau dulu, kasih makan. Udah telepon mamamu. Kau ini. Oke, lanjut, Mbak. Pak Dedi, selamat siang menjelang sore. Dibilang hostnya kerasukan. Kok dibilang kerasukan? Coba. Astagfirullah, hostnya kerasukan. Aduh. Oke, Bang Dedi, selamat sore. Oke, yang ketiga kalinya Bang Dedi, selamat sore. Oke, kita turunkan ya. Ketiga Tuhan, ketiga kalinya. Tolonglah menghitung kalian jangan sampai ketiga lah ya. Jadi teringat aku 3 pribadi 1 hakikat loh. Oke, ini ada 4 tamu ini. Kayaknya Muslim semua ini. Mana host? Mau disapa-sapa dulu mereka. Bukan disapa-sapa dulu. Kita sapa aja deh. Oke. Keroyokan. Keroyokan. Rum keroyokan. Yang keroyok Tuhan dia siapa weh? Tentara Romawi. Keroyok Tuhan siapa? Halo, Osmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunin aja host, aku dibawa aja host, dengerin. Siap Bunda ya. Izin Bunda aku turun ke Bunda ya. Dengerin ya. Barakallahu fikum ya teman-teman ya, Masya Allah. Diberkati kok Bang Hodirob Bang. Itu kalau pemberkatan hanya kepada abang. Istri abang belum, anak abang belum. Nah kalau 100 koin itu untuk 1 orang aja Bang berlaku ya Bang. Kalau lewat paus Bang, setengah jam pemberkatan Bang. Gak akan jadi kita nanti yang mau berdiskusi Bang. Pemberkatannya panjang loh Bang. Karena apa? Kami mengutamakan apa yang dilakukan Bapak di atas segala. Diberkati. Terima kasih Bang. Istrimu belum Bang Hodirob, istrimu sudah, abang sudah, anak-anak sudah, nenekmu perpuluhan sampai keturunan. Bunda ada berita di TikTok Bunda meninggal. Iya, saya di sini. Bunda Nora, Bunda sudah meninggal. Jadi saya ini siapa roh?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Ibu Nora hari ini sehat walafiat. Pagi-pagi saya buka TikTok, ada berita. Wah, masa semalam masih ketawa ini. Siang ini saya melihat Nora sehat. Berita di mana? Berita di mana, Bang? Berita di mana? Siapa yang mengeluarkan berita itu? Enggak tahu aku tapi ada. Penasaran ya? Saya coba cari ya. Ya Allah. Itu saking bencinya tuh Bunda. Iya. Saking bencinya itu kayaknya. Tapi yakinlah, Nora. Bu Nora, yakinlah banyak juga yang mencintaimu. Amin ya Allah. Kawan-kawanmu. Amin. Ini terutama kabar duka cita datangnya dari saudara kita Nora Ritwana. Apa beritanya Bunda? Apa beritanya Bunda? Berarti itu doa sebaliknya. Doa sebaliknya Nora akan selalu sehat dan panjang umur. Amin ya Allah, amin amin. Terima kasih abang-abang. Amin ya Allah. Saudaraku nih. Ya, oke. Terima kasih ya. Kabar duka datangnya Terima kasih. saudara kita Nora Ritwana. Ya sama-sama. Kalau sampai besok pagi saya masih bangun dengan keadaan selamat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti Yesus karena saya tidak percaya kepada kau Yesus sebagai kau Yesus. Iya iyalah. Ya, artinya Yesus bukan Tuhan. Iya. Buktinya Nora masih hidup sampai hari ini. Iya. Ya kan saya kaget juga tadi. Ya oke, makasih ya. Sehat selalu Nora Ya, dan siap. Bang Greg. Ya. Amin amin. Terima kasih Bang Hamba Fakir. Amin amin. Makasih Bang. Nora. Shalom Nora. Ya. Ya. Shalom. Ya, saya tidak mendoakan Nora. Saya justru berdoa Nora sehat-sehat buat supaya bisa bertobat kembali. Karena kalau bagi saya memang Nora sudah mati, tetapi mati secara rohani. Iya. Nanti keturunan rohani, sunat rohani, mati rohani. Memang penipu kalian, memang penipu. Ini beritanya saya meninggal ini. Kalau berarti saya ini bangkit lagi ya? Sama saya artinya. Mati rohani. Masya Allah. Saya bangkit lagi. Adi. Oke, ini Ibu Nora, ini saya mau bertanya ini. Kalau kami jelas Yesus atau Tuhan kami itu berasal dari sorga dan sekarang dia ada di sorga. Nah, tunjukkan kalau dia berada di sorga. Pertanyaan saya bukan ini. Tunjukkan dulu. Muhammad ada di mana sekarang? Di kuburan. Nah, betul. Jasadnya. Kalau rohnya di alam barzah. Kenapa? Saya itu mengaku Nora ini pintar. Nah, sekarang tunjukkan Yesus ada di sorga. Tunggu ya, saya di luar ini tidak bawa Alkitab. Ya nggak apa-apa Bang. Di dalam Markus 16. Coba dibaca di Markus ya. Coba baca di Markus 16 ya. Baca Bang. Coba baca. Saya tidak. Iya, udah saya baca Bang. Dan bukan cuma itu Bu, banyak. Bahwa dia itu ada bahkan dia duduk di sebelah kanan Allah. Oke. Tapi bukan duduk seperti Ibu Nora di sampingnya host, bukan itu yang dimaksud. Iya. Terus. Oke, baca ini Bang. Oke, Yesus berarti berada di sorga ya. Jadi itu saja pertanyaan Bersama siapa dia berada di sorga Bang? Sama siapa dia? Pertanyaan saya, bukan pertanyaan. Tunggu dulu Bang, tadi kan Abang udah bertanya. Dia berada di sorga sama siapa Bang? Apakah Muhammad ada di sorga sekarang? Saya bertanya, di Yesus berada di sorga sama siapa dulu? Sama siapa Yesus berada di sorga Bang? Nabi Muhammad belum di sorga Bang. Karena nanti itu adalah hari penghakiman baru ditentukan mana masuk surga mana tidak Bang. Pengikutnya Nabi Muhammad akan berada di belakang Nabi Muhammad, dia akan di situ menuju surga Bang. Baru ditentukan. Saya tadi udah jawab Bang. Yesus di surga sama siapa Bang? Atau tidak akan mungkin? Yesus di surga sama siapa Bang? Yesus di surga sama siapa? Oh ya jelas kami bahwa dia sudah ada di surga. Bukan, sekarang ini dia di surga sama siapa? Duduk di sebelah kanan Allah. Oh berarti cuma Yesus dengan Bapa di surga? Yesus sudah kembali kepada kealahannya. Kan Yesus kan firman Allah. Yesus dengan Bapa yang ada di surga. Yesus adalah firman Allah menjadi manusia. Ya berarti sekarang kan siapa dia kawan Yesus di surga? Siapa yang bersama dengan Yesus di surga? Nggak ada.
Cuma Jadi Yesus jelas kami ada di Alkitab dikatakan bahwa Iya, dia itu sudah kan nanti, Bang. Kok kan Dia sekarang belum di surga kok, Bang? Kok mau mati dulu baru dia di duduk surga di kau? sebelah kanan, dia duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaan saya, Oke, sekarang Muhammad Yesus sama siapa di surga, Bang? jelas kami bahwa Yesus ada di surga. Bukan Duduk sekarang di ini, sebelah Bang. kanan. Sekarang ini kan belum ada kau. Kau emang udah mati. Sekarang Yesus ada ini. di surga. Yesus Iya, sekarang ini dia di surga sama siapa, Bang? Ada di surga untuk menyediakan tempat bagi kami yang percaya. Iya, berarti kan nanti untuk tempat kalian. Nah, sekarang ini Yesus di surga sama siapa? Sekarang ini. Ya, Ibu Nora ndak jawab. Yes, Sekarang ini Yesus di surga sama siapa? Ya, begini maksud saya, Ibu Nora. Saya masuk di sini, kalau bukan kita begini loh, Bang. Sekarang begini, Bang. Yesus kan udah naik ke surga, betul. Kita pastikan bahwa yang kita naik ke surga, kan? Yesus ada naik di ke surga, surga kan? dan membawa Yesus kita naik ke surga. Kan? Jadi Ya kan? kalau kita mengikut orang yang tidak tahu surga atau tidak membawa kita ke surga, masalahnya itu Yesus saja di surga orang ini sama salah siapa? Nggak simpel Orang loh salah pertanyaan alamat. saya, Bang Ardi. Yesus di surga ini sama siapa? kembali kepada keilahiannya. Nah, Yesus kan sekarang berarti dia sama Bapa atau dia cuma sendiri? kembali kepada Bapa artinya bahwa dia kembali kepada kealahannya. Ya, berarti dia sendiri di surga atau bersama Bapa? Bapa, dia kan Yesus kan Bapa Ya, sendiri. berarti dua ya. Berarti Bapa dengan Yesus, benar? Tidak. Iman kami tidak seperti itu, Nora. Tidak Jadi seperti itu. berapa? Jadi Bapa di mana, Yesus di mana? Yesus sudah kembali kepada keilahiannya. Nah, Karena dia keilahiannya. sudah- Nah, berarti Yesus dia sudah duduk di sebelah menyelesaikan. Yesus. Begini Ibu Nora, Yesus adalah firman Allah yang nujul dalam rupa manusia untuk menyelesaikan tugas dia, yaitu menebus dosa manusia. Nah, sekarang Yesus naik ke surga. Sekarang Yesus sudah kembali kepada kealahannya. Nah, Itu berarti jelas. yang di surga itu Yesus saja. Iya. Oke lah. Oke, Saya ikuti Nora. nah itu Saya yang mau ikuti saya Nora. tanya. Yesus saja. Berarti abang bohong. Saya ikuti Bu Nora ya. Iya, berarti bohong abang. Ternyata bukan Yesus saja yang di surga, Bang. Siapa lagi Ibu? Oke. Muhammad? Saya baca Matius 21 nomor 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaan saya, pemungut bea cukai dengan wanita pesundal ini ketika mati, mereka duluan masuk surga atau tidak? Saya tidak paham sampai di situ. Loh, baca baik-baik. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaan saya, ketika mereka mati duluan daripada kayak kamu, kita, berarti mereka duluan masuk surga kan, Bang? Karena di sini katanya mendahului kamu. Betul tidak? Ya kalau mendahului di sini Bu, kenapa? Karena orang-orang Kenapa? Saya bertanya, berarti perempuan sundal dan pemungut cukai duluan masuk surga ketika mereka sudah metong, betul? Nah, kalau kita mau artikan ini, ya jangan ketawa dulu Bu Nora. Tinggal dijawab, betul tidak? Karena konteksnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaan saya, jadi kalau mereka metong, perempuan sundal dengan pemungut cukai ini metong duluan daripada kamu, mereka duluan masuk surga kan, Bang? Saya tidak bawa Alkitab Bu Nora, tapi Matius 21 nomor 31, saya sudah bacakan konteksnya. Pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, pertanyaan saya, ketika pemungut cukai dengan wanita pesundal ini duluan mati, berarti mereka mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga kan? Oke Bu Nora, iya. Saya sudah bilang. Ya, saya tidak berarti Yesus bersama pemungut cukai dan perempuan itu berbicara tentang perempuan sundal dan pemungut cukai yang sudah bertobat. Jujur saja, Bang. Iya Bu. Sama dengan Ibu Nora. Ibu Nora sekarang kalau sudah bertobat, ya akan masuk surga.
Aduh bang. Sama dengan pesundal itu, kalau dia sudah bertobat sudah pasti masuk surga. Itu yang dimaksud, itu konteksnya Bu. Sama dengan Ibu Nora. Kalau sekarang Ibu Nora bertobat dan terima Yesus jujur kau bang? Jadi, ya akan masuk surga, itu pasti dijamin. Kalau dia jadi saya tanya nih. Tapi kalau menjadi Kristen KTP, perempuan sundal duluan masuk surga atau tidak? Kalau dia metong? Ya itu pasti dia bicara dengan perempuan sundal dan orang-orang Yahudi. Duluan dia masuk surga atau tidak? Iya, karena dia bertobat. Dibanding kamu yang masuk surga kan? Dia sudah bertobat. Kan pasti dia duluan masuk surga kan? Pasti duluan daripada Ibu Nora. Duluan dia masuk surga kan? Duluan Bu. Karena di situ berbicara tentang pertobatan seorang pemungut. Nah, jadi kalau datang begini bang, perempuan sundal nih, ya kan? Tadi saya sudah umpamakan. Lewatlah nih si bom bang. Bom lewat pakai mobil. Dia bawalah truk kan bang, truk gede karena badannya gede, sesuaikan. Karena nggak bisa dia naik apa tuh? Agia dia nggak bisa bang. Honda Jazz juga nggak bisa bang, badannya gede kali ya kan. Naiklah dia mobil, prak. Nah ditabraklah perempuan sundal bang. Pada waktu itu lagi bersundal dia bang. Tidak sempat dia bertobat bang. Nah dikatakan di sini perempuan sundal duluan masuk surga bang. Jadi masuk surga lah dia duluan bang. Berarti dia sama-sama dengan Yesus dong bang. Tidak begitu. Tidak begitu. Jadi di situ bercerita tentang pertobatan sebenarnya. Dengan pemungut cukai itu yang dimaksud di situ. Udahlah bang. Kalau dia sementara bersundal baru dipanggil Tuhan, ya tidak dikasih kesempatan. Itu artinya tidak dikasih kesempatan untuk bertobat, Bu Nora. Berarti dia di neraka. Ya iyalah, karena tidak terima Yesus. Berarti penebusan dosa ini untuk siapa bang? Penebusan dosa ini dikhususkan untuk siapa bang? Penebusan dosa bagi Ibu Nora dan saya. Iya, jadi ketika sudah ada penebusan dosa begini, ketika ada yang berbuat jahat, dia tidak bertobat tetap di neraka bang? Oh tidak begitu, itu namanya menyalip. Gimana bang bilang? Sudah ada penebusan dosa, ada penebusan dosa, ada orang yang tidak bertobat, dia masuk neraka nggak bang? Oh begini Ibu Nora, begini. Oh begini. Ya, saya begini Ibu Nora. Itu betul, bukan penebusan dosa. Berarti bukan penebusan dosa. Berarti nggak ada gunanya. Karena harus bertobat dulu. Ya, saya ini Bu. Karena harus bertobat dulu. Nah, kita itu ditebus hanya ditebus dosa. Kalau kita sudah ditebus dari dosa, kita sudah bertobat. Tetapi kita melakukan lagi, oh bukan itu yang ditebus. Ya kalau saya sudah ditebus dan saya berbuat dosa, tebus saja terus capek ya. Turun ya, bukan itu salib tebus, turun salib tebus, turun salib tebus. Kalau kita sudah ditebus, kita bebas berbuat dosa lagi, itu sama saja menyalibkan Yesus yang kedua kalinya, tidak seperti ini. Jadi Nabi Adam itu sudah tidak ada dosanya, Bang. Berarti sebelum ditebus oleh Yesus, Nabi Adam di neraka gitu. Iya. Berarti Nabi Adam udah gak ada dosanya lagi ya? Turun menebus dosa. Bang Bardi. Bang Ardi. Berarti Nabi Adam sudah gak ada dosanya lagi ya? Bang Ardi. Gak ada. Daun gak ada dosanya. Anak perempuannya Lot nggak ada dosa. Halo Bang Ardi, buka mutnya. Ya kita berbicara tentang penebusan dosa kan mereka itu. Enggak, aku bertanya. Tadi kan Yesus itu, ya kan menebus dosa. Sekarang aku tanya, Nabi Adam dan sebelum Yesus disalib itu dosanya sudah diampuni semua ya? Halo? Halo? Iya, aku tanya. Nabi Adam dan manusia lainnya sebelum Nabi Yesus disalib, apa
Terlalu berat ya pertanyaan atau gimana? Bang, Yesus datang menebus dosa. Ya kan Bang, dosa yang dibuat oleh Adam. Nah, sudah selesai nih Bang, Yesus naik ke surga Bang. Ternyata ada lagi yang berbuat dosa Bang. Itu masuk neraka kan Bang? Ya begini Ibu Nora, saya Ibu agak-agak pertanyaan Ibu Nora ini, ya masih bisa terima. Enggak, jangan begini begono Bang, jawab aja Bang, jangan begini begono. Adam telah berbuat dosa, ya kita telah berbuat dan dosa, sudah ditebus oleh melalui penyaliban Yesus, begitu. Itulah yang Yesus tebus, hakikatnya yang ditebus. Iya sudah. Nah, hakikatnya ditebus. Ya, hakikat dosa bagaimana Bang? Jadi Yesus penebus dosa atau penebus hakikat? Setelah kita ditebus, jangan ketawa. Ini yang kalian tidak pahami. Yesus penebus dosa atau penebus hakikat Bang? Kabur. Bang Greg, tadi pertanyaanku berat ya Bang Greg? Padahal aku pikir itu pertanyaan umum loh. Begini Bang Ical ya, begini Bang Ical. Iya udah. Begini, ada 2 Kristus terkuat. Ternyata ada penebus sekarang bukan penebusan dosa, penebusan hakikat. Hakikat sekarang. Kabar terbaru tuh Bunda. Ada dosen lagi kemarin kan, gara-gara si mata pisau kan, dosen, ya kan? Nah, ada penebusan hakikat, dosanya bukan itu kan yang ditebus hakikatnya. Hah? Hakikat? Iya. Padahal dia mau bilang hakikatnya sebagai manusia lah yang menebuskan, tapi dia bilang menebus hakikat. Allahu Akbar. Hakikat. Bingung kan? Hah? Hakikat. Allah. Akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Terjun bebas. Tebas. Terjun bebas. Maunya tadi ku mute kan ya waktu aku ketawa ya. Mute kan maunya. Weh, kalian ingatkan aku. Udah mute kalau ketawa biar nggak malu otek. Mute kan maunya. Weh. Ketawa biar nggak. Allahu Akbar. Ayo. Sakit perut karena tertawa kita ini mendengar. Aku asli sakit perutku. Oke, Bang Bintang, selamat sore. Naikkan lagi, Bang Bintang. Mana momot kita ini? Ye, 45999. Halo, Ye. 459. Jadi halo Azam. Muslim, Cok. Iya, teman, apa? Naikkanlah. Teman moderator. Ya, teman bukan moderator. Ya, Bang Greg jadikan moderator biar ada kerjanya. Apa, Bang Temon naik, Pak? Sekali aku suaranya. Bang Waya ini nggak bisa aku turunkan, Bang.